Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bun Talaspero. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berburu lagi, mencari sebuah keberuntungan. Ya, sekarang ini lagi surut air teman-teman. Semoga ada hasil untuk hari ini. Oke guys, setelah mendayung beberapa menit menggunakan perahu sampan dayung, akhirnya kami sampai juga di tempat perburuan hari ini. Saat ini sedikit teduh dan air juga cukup tenang. Semoga ada rezeki untuk hari ini teman-teman. Oke, sebelum menjelajah spot ini terlebih dahulu kita persiapkan semua peralatan dan yang terpenting adalah kondisi tubuh yang fit. Semoga ada hasil dan selamat kembali ke rumah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, spurgun terlebih dahulu saya alihkan ke mode siaga supaya jika ada ikan target langsung bisa saya tembak. Dan untuk settingan karet pada spurgun yang saya gunakan ini cukup ringan teman-teman, dan pas reload tidak begitu menguras banyak tenaga. Di penyelaman pertama sambil pemanasan ada ikan trevally yang lewat, tapi ikannya tidak mau mendekat. Belum lama menelusuri area ini, saya langsung melihat pergerakan sotong batu di bawah sana, mungkin di sekitaran 8 meteran. Tanpa berlama-lama, saya langsung menyelam untuk menembak target. Dan setelah dekat dengan target, spurgun saya tembakkan dengan jarak kurang lebih dari 1-2 meteran. Dan mata panah saya berhasil membuat sotongnya tidak berdaya dan tidak mengeluarkan tintanya dengan jumlah yang sangat banyak. Kembali ke permukaan dan selamatkan hasil pertama kita hari ini. Untuk ukuran sotongnya sekitar 2 kilo lebih teman-teman. Untuk melumpuhkan sotong biasanya saya menusuk di area pertengahan bagian kepala, karena titik mati sotong berada di antara matanya. Dan ketika sotongnya sudah mati, warna pada tubuhnya otomatis akan langsung berubah menjadi putih. Arus saat ini cukup kencang, membuat saya sedikit kewalahan dan kualitas tahan nafas saya cepat terkuras habis. Di arah depan ada ikan sweetlips dan drummer fish, tapi belum sempat menembaknya, kualitas tahan nafas sudah habis. Di arah lain saya mengikuti pergerakan ikan golden trevally yang berenang-renang manja di bawah sana. Tapi sayang, saat spurgun saya tembakkan mata panah meleset dan tidak mengenai sasaran. Dan di sisi lain saya berhasil mendapatkan ikan trevally, tapi sayang pada saat saya menembak ikannya tidak terekam oleh kamera. Untuk ukuran ikan trevally yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar. Sebelum melanjutkan perburuan, saatnya simpan ikannya ke atas perahu dulu teman-teman. Biasa dia harus ngomong. Saat ini saya sedang menunggu ikan granjoffish yang ada di depan sana. Semoga saja ikannya mau datang mendekat. Tetap rileks sambil memperhatikan di sekeliling. Menengok ke kiri dan ke kanan. Siapa tahu ada ikan target lain yang datang mendekat. Untuk kedalaman yang saya tempati ini kurang dari 15 meteran. Ini cukup dalam untuk saya seorang pemula. Dan kondisi karang di sini sangat memprihatinkan teman-teman. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ikannya mendekat juga, tapi belum sempat masuk ke dalam jarak tembak, ikannya langsung berbalik arah dan pergi menjauh. Ikan grenjoknya masih terus bermain di bawah sana. Saya kembali mencoba menyelam untuk mendekati ikannya, tetapi tak kunjung mendapatkan momen yang tepat untuk menembak ikan grenjok ini, karena ikannya terus berenang menjauh dari saya. Saat berada di permukaan, saya melihat ada satu ekor ikan yang berenang manja di bawah sana. Dan kedalaman di sini sekitar 17-18 meteran.
Dan setelah menarik napas yang dalam, saya mulai menyelam untuk mendekati ikan target. Dari atas permukaan, ikannya terlihat samar-samar, dan setelah berada di pertengahan, ternyata ini adalah ikan bumhead, teman-teman. Entah kenapa ikan ini berenang sendirian, karena biasanya ikan bumhead itu berenang berkelompok. Jarak antara saya dengan ikan ini masih cukup jauh, tetapi mata panah sudah terlanjur saya lepaskan. Mata panah berhasil mengenainya, tapi sayang tidak menembus daging ikannya, dan akhirnya ikannya terlepas. Setelah berada di permukaan, ternyata ikan yang saya tembak masih berada di bawah sana dengan posisi tergeletak. Saya kembali menyelam, tapi kamera tidak menyala sehingga proses saat saya tembak yang kedua kalinya itu tidak terekam lagi, teman-teman. Oke, sebelum itu mari kita sedikit mengenal perbedaan antara ikan bumhead dengan ikan Napoleon, karena seringkali kita keliru menafsirkan antara ikan bumhead dengan ikan Napoleon. Ikan bumhead dan Napoleon adalah dua jenis ikan yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tonjolan di dahi dan seringkali disalahartikan. Mari kita lihat perbedaannya. Ikan Napoleon memiliki nama Cheilunus undulatus, sedangkan bumhead memiliki nama Cholurus gibbus. Napoleon dari keluarga ikan warasae, sedangkan bumhead itu dari kakatua atau parrotfish. Napoleon memiliki bibir yang sangat tebal dan seksi, sedangkan bumhead itu memiliki paruh khas ikan kakatua yang terbentuk dari gigi-gigi yang menyatu. Untuk segi aturan, ikan bumhead tidak ada peraturan yang spesifik setingkat Kepmen KKP yang melarang penangkapan secara nasional. Dan untuk saat ini ikan bumhead belum termasuk dalam kategori ikan yang dilindungi atau dilarang secara khusus di Indonesia. Status pelarangan ikan bumhead mungkin hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Sedangkan ikan Napoleon adalah jenis ikan yang dilindungi secara terbatas di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kembali menyelam lagi karena di bawah sana saya melihat kawanan ikan baronang yang banyak sekali. Dan setelah dekat dengan ikan-ikan ini, saya malah kebingungan untuk menembak yang mana karena ikannya banyak sekali, teman-teman. Masih di tempat yang sama, dan untuk kedalaman di spot ini masih di sekitaran 5-6 meteran. Tapi kawanan ikan baronang tadi sudah berhamburan dan hanya ada beberapa ekor yang terlihat. Setelah mencapai dasar, ada beberapa ikan baronang yang lewat dan saya mendapatkan posisi yang bagus. Spurgeon langsung saya tembakkan dan berhasil mendapatkan satu ekor ikan baronangnya. Ikan baronang yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar, sekitar 6-7 jarian, teman-teman. Dan sebelum itu, sebelum melanjutkan perburuan, kita simpan dulu ke atas perahu. Ikatan pada karet Spurgeon yang saya punya itu terlepas dan kami tidak membawa peralatan untuk memperbaikinya, jadi biarkan saja. Dan setelah sampai di dasar, ada ikan trevally yang datang dari arah kiri. Spurgeon saya langsung arahkan dan menembaknya. Mata panah saya langsung mengenai titik mati dari ikannya sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Untuk ukuran ikan trevally ini sudah lumayan besar, mungkin sekitar 1 kilo lebih. Dan setelah melepaskan ikannya dari mata panah, saatnya simpan ke atas perahu untuk mencari ikan target baru. Di sini saya mengikuti pergerakan ikan kerapu sunu gunting yang sudah berukuran besar. Setelah dekat dengan target, ikannya langsung berlari ke dalam lubang batu dan bersembunyi.
Saya menengok ke celah-celah batu ini, siapa tahu dia menampakkan diri. Dan betul, ikannya terlihat. Tapi lagi-lagi kamera mati sehingga proses pada saat saya tembakan spray gun itu tidak terekam lagi. Ikan dengan sebutan kerapu gunting ini memiliki daging yang cukup istimewa yang seringkali menjadi rebutan para pecinta kuliner seafood. Tapi penting diketahui bahwa ikan kerapu sunu gunting memiliki dua macam. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Dan untuk harganya juga berbeda teman-teman. Harga untuk kerapu gunting yang merah lebih mahal dibandingkan kerapu gunting yang berwarna hitam. Dan ikan yang saya dapatkan kali ini itu ikan yang berwarna hitam. Setelah berburu ikan kurang lebih 2 jam, kami istirahat sejenak dan mengisi perut yang sudah kelaparan. Setelah beristirahat yang cukup, saya kembali melanjutkan perburuan dan sekarang ini saya sudah berada di dasar lagi. Dan di arah depan nampak ikan sweat lips yang sedang bermain sambil menunggu momen yang tepat sebelum ikannya masuk ke dalam jarak tembak. Dan di sini ada beberapa ikan dramorphis bermain di bebatuan. Mereka adalah penghuni penunggu batu karang yang ada di spot-spot ini. Sudah menunggu lama tapi ikan sweat lips-nya tak kunjung mau mendekat. Jadi mari kita mencari target lain teman-teman. Kembali menyelam dan di sini ada lagi ikan sweat lips yang menjadi sasaran empuk. Untuk ukurannya belum terlalu besar tapi lumayanlah buat nambah-nambah beratnya timbangan. Menyelam lagi sambil senyap merayap di atas batu karang yang sangat indah. Mereka tumbuh dan sehat di tempat ini. Semoga saja selamanya seperti itu. Dan tidak ada yang merusaknya. Sambil melirik ikan sweat lips di arah depan. Tapi sayang ikannya tidak kunjung mau datang mendekat. Di arah lain kembali menyelam dan kedalaman di tempat ini hanya 3 meteran saja. Sambil terus bergerak maju senyap merayap di atas batu karang karena di depan sana ada ikan target. Dan setelah dekat dengan ikan target, sepergan saya tembakan dan berhasil kena. Setelah berada di permukaan, saya langsung menarik tali sap. Tapi sepertinya plopper pada mata panah saya tidak terbuka. Jadi saya mencoba kembali menyelam untuk mengambil ikannya. Tapi belum sampai menggapai ikannya, dia terlebih dahulu berlari dan akhirnya terlepas dari mata panah teman-teman. Menyelam lagi karena di arah depan ada beberapa ekor ikan mangrove jack yang berukuran mini. Saya mencoba menunggu ikan ini masuk ke dalam jarak tembak, tapi ikannya malah menjauh.
Di arah lain, saya kembali bertemu dengan ikan mangrove jack. Tapi setelah mata panah saya lepaskan, meleset lagi. Dan di percobaan ketiga saya menyelam lagi, dan kali ini saya harus benar-benar fokus supaya bisa membawa pulang satu ekor ikan mangrove jack ini. Menyelam pelan-pelan dan jangan timbulkan suara yang bisa membuat ikannya merasa terancam. Dan setelah dekat dengan target, spurgun saya tembakkan dan akhirnya berhasil juga mendapatkan satu ekor dari ikan mangrove jack ini. Walaupun ukurannya belum terlalu besar, tapi lumayan teman-teman. Ikan ini adalah salah satu ikan yang paling enak. Memiliki daging yang sangat lembut dan juga renyah. Apalagi kalau dimasak kuah kuning. Sungguh luar biasa. Dan setelah ikannya sudah dilumpuhkan, saatnya simpan ke atas perahu lagi. Oke teman-teman, setelah berburu cukup lama, kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan kali ini dan kembali ke rumah. Alhamdulillah guys. Untuk hasil hari ini sudah cukup lumayan teman-teman. Ada beberapa ekor yang kita dapatkan. Satu ekor ikan bumhead yang berukuran sudah lumayan besar. Ada sotong batu, kerapu gunting, sweat lips, dan beberapa ekor ikan baronang, juga ikan trevally. Untuk hasil penjualan kita hari ini, kita akan spill pada akhir video lagi teman-teman. Jadi tetap stay di sini dan jangan kemana-mana. Muali no tamu. Pada patanggal ko telepon ni. Yang ada aktif arah lambomo. Oke guys. Tanggal banyak tapi sa 11 kilo guys. Mana wacawe na Lumayan. Cek yung pita suara. Oke kawan. Alhamdulillah ada beberapa ekor yang kita dapatkan untuk hari ini. Dan untuk hasil penjualan dari ikan yang kita dapatkan itu akan kita spill pada akhir video. Oke guys, akhirnya kita sampai juga pada akhir video ini, dimana kita akan spill lagi penjualan ikan kita yang kita dapatkan kemarin. Ya, tidak terlalu banyak, tetapi apapun itu kita tetap harus bersyukur karena rezeki sudah ada yang mengatur. Oke teman-teman, jadi inilah hadiah hasil penjualan kita hari ini. Ada cepak 2,9 kilo, ikan bumhead 11 kilo, ikan baronang 2 kilo, 1,9 inro-inro, 0,4 baronang cacat, dan 2,6 sotong batu. Dan untuk total penjualan kita itu 298.000 teman-teman. Untuk hasil hari ini cukup memuaskan teman-teman, cukup untuk membeli peralatan-peralatan dapur. Oke, saya Buntal Spero. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.